الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. Sebaliknya, kalau Allah sudah tidak memperdulikan kita, sudah tidak memperhatikan kita, berpaling dari kita, maka kita akan dibiarkan tersesat terombang-ambing, sehingga kita tidak akan pernah mengenal apa yang namanya sholat, yang namanya ngaji, belajar ilmu agama seperti ini, dan ibadah-ibadah yang lain. Itu tandanya Allah menyesatkan, tandanya Allah berpaling dari kehidupan kita. Oleh karena itu, para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, dalam keadaan kondisi yang hari ini kita rasakan, terutama terjadi berbagai ujian yang menimpa manusia, khususnya umat Islam, maka ini harus kita fahami dan kita pikirkan. Kenapa? Karena eranya kita hidup di akhir zaman. Maka era di akhir zaman ini tentunya banyak fitnah, banyak ujian. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bahwa di antara semakin dekatnya tanda-tanda hari kiamat, min alamatis sa'ah, tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, dan terutama yang sedang berjalan ini adalah tanda-tanda kiamat sugro, sebelum nanti muncul tanda-tanda kiamat kubro atau besar. Ini masih kecil. Buktinya apa? Kita rasakan ini tanda-tanda hari kiamat kecil, yaitu kalau kita perhatikan, kita rasakan begitu cepat waktu atau hari. Padahal kemarin kita memasuki bulan Ramadan, bulan Syawal, sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah, betul Bapak Ibu? Itu terasa cepat sekali. Tidak terasa kita merasakan ini, Masya Allah, 3 bulan ini luar biasa cepatnya. Jadi kira-kira kita merasakan ya nikmatnya puasa di bulan Ramadan, meskipun 1 bulan ini cepat, nggak terasa gitu. Maka bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang ikhlas mukhlis, tentunya bulan Ramadan yang sudah berlalu ini memang menjadikan kesedihan. Kenapa? Karena ditinggal bulan Ramadan begitu cepat. Tapi bagi orang-orang yang mereka kurang begitu antusias dalam beribadah di bulan Ramadan, maka Ramadan biasa saja, nggak ada pengaruh dalam hatinya. Dan mungkin tidak ada penyesalan ketika ditinggal bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan ini para ulama mengibaratkan, mempermisalkan seperti tamu yang agung, tamu yang istimewa. Maka bagi orang yang rindu dengan tamu yang ditunggu-tunggu, ketika ditinggal oleh tamu tersebut, merasa kehilangan, merasa menyesal, merasa sedih. Tapi sebaliknya bagi mereka yang tidak ada perasaan, kecintaan, keinginan yang mendalam dengan kehadiran tamu yang agung, tamu yang istimewa atau yang mulia tersebut, ketika kehilangan, ditinggal tamu tersebut, maka jelas hambar begitu saja Bapak Ibu hatinya. Tidak ada pengaruh, tidak ada efek, biasa-biasa saja ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi, ketika waktu begitu cepat, tidak terasa, terus berganti hari demi hari, bulan demi bulan, maka orang yang tidak memiliki keimanan, maka waktu tersebut hanya dibuang sia-sia, hanya dipakai sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan banyak kehilangan waktu yang berkah.
Waktu yang berkah itu bagaimana? Waktu yang seharusnya digunakan untuk amal-amal kebajikan, ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, maka waktu itu hanya terbuang sia-sia disebabkan karena mereka meninggalkan ibadah, mereka tidak mau beramal soleh. Nah, ini waktu yang terbuang sia-sia, Bapak Ibu. Bahkan yang lebih buruknya lagi, waktu itu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang berbau maksiat. Nah, ini yang lebih celakanya lagi, Bapak Ibu ya. Jadi orang yang seperti ini meskipun masuk di bulan Ramadan sampai masuk bulan Syawal seterusnya, orang yang seperti ini tidak akan merubah sifat, perilaku, keadaan hidupnya. Setelah Ramadan berlalu tidak menjadi lebih baik, malah lebih buruk. Nah, ini kan disebut orang yang paling celaka, Bapak Ibu. Makanya pernah dikatakan kepada seorang ulama besar yang bernama Bishr Al-Haris Al-Hafi, ada seseorang atau satu kaum yang dia hanya semangat di saat ketika datang bulan Ramadan, dia antusias untuk ibadah. Kalau orang bilang ya ini obat sementara, Pak Bu ya, atau tobat musiman lah gitu. Jadi di saat datang bulan Ramadan dia antusias untuk beribadah. Ya dia ikut puasa, ya dia ikut juga salat raweh dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi setelah bulan Ramadan berlalu, dia tinggalkan kewajiban tadi. Dia tinggalkan sholatnya. Ya, jadi para jamaah itu orang yang seperti ini bagaimana? Kata Bishr ini, misal kau la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Alangkah celakanya orang yang dia mengenal Allah, beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelah bulan Ramadan berlalu dia tinggalkan ibadah-ibadah yang pernah dilakukan di bulan Ramadan. Maka orang yang seperti ini, para jamaah Bapak Ibu, ini bukan orang muslim yang sebenarnya. Kenapa? Karena orang muslim yang sebenarnya, kata beliau, adalah as-saleh alladhi yastahid fil ibadah kulli sanah. Jadi orang muslim yang sebenarnya, yang sebetulnya bukan muslim musiman atau muslim KTP ya Pak Bu ya. Itu orang yang betul-betul senantiasa dia beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah sampai datang kematiannya. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi sepanjang hidup dia ibadah. Mau datang bulan Ramadan atau tidak datang bulan Ramadan, dia tetap menjaga kewajiban-kewajibannya. Dia tetap menjaga sholat 5 waktunya, dia tetap menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Cuman kan di bulan Ramadan perbedaannya Bapak Bu, hanya ditambah wajib puasa, yang wajib puasa. Nanti kalau bertepatan dengan masa haul ataupun masa nisabnya tambah zakat kan gitu. Kalau masa haul atau nisabnya tidak bertepatan bulan Ramadan ya tidak wajib kan gitu. Yang diwajibkan hanya puasa. Hanya ketambahan yang sunnah, salat raweh, menyediakan takjil, tadarus, i'tikaf, umroh. Itu yang sunnah-sunnah, hanya untuk menambah, menyempurnakan ibadah yang wajib berupa puasa. Itu di bulan Ramadan. Meskipun di bulan Ramadan itu Allah menyediakan pahala yang paling besar, yang paling istimewa bagi mereka yang mau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan atau amal soleh. Nah, tapi kembali kepada orang-orang yang mereka hanya muslim musiman atau muslim KTP, muslim kalau bahasa apa Bu? Muslim akon-akon ya. Ya. Muslim manipulasi ya. Jadi di hadapan orang dia ngaku muslim, tapi hakikatnya di hadapan Allah dia tidak menunjukkan sebagai seorang muslim yang taat, Bu.
Maka orang muslim yang taat, orang muslim yang betul-betul hak, kata Bishr ini, adalah mereka yang terus beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya sampai datang kematian. Makanya Bishr kemudian membacakan Al-Quran di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 99 ayat terakhir. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maka tetaplah engkau beribadah kepada Allah sampai datang al-yakin. Apa itu? Kematian, ajal, maut. Itu tafsir daripada al-yakin di dalam surat Al-Hijr ayat 99 sebagaimana disampaikan oleh Hasan Al-Bisri atau Hasan Al-Basri, ya. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, berbeda dengan orang muslim KTP, orang muslim manipulasi yang mereka hanya akun-akun muslim, KTP-nya Islam, ya, tapi dia tidak melaksanakan apa yang menjadi tuntutan di dalam ajaran Islam, maka orang seperti ini akan tampak terlihat dalam kehidupannya ketika ibadah itu hanya dicuplek-cuplek, hanya diambil mana yang sesuai keinginannya. Itu. Kalau bahasa ulama sekarang ya ibadah musiman. Musim Dzulhijjah ibadah, musim haji ibadah, musim Ramadan ibadah. Tapi di luar musim itu atau di luar bulan itu dia libur, dia pensiun ibadahnya. Makanya hati-hati orang yang seperti ini, nanti bisa jadi dikatakan oleh Allah ibaratnya apa Bu? Orang yang suka menipu Allah dalam ibadah. Nah, orang yang suka menipu Allah dalam ibadah karena ibadahnya tidak ajab, tidak serius, tidak tenanan, tidak bersungguh-sungguh, hanya mempermainkan dalam ibadahnya dia kepada Allah, maka hati-hati Pak, orang seperti nanti bisa dijuluki, maaf ya, dalam bahasa Al-Qur'annya orang seperti bisa jatuh dalam nifaq. Apa nifaq? Nifaq perbuatannya orangnya munafik. Karena ibadahnya dicuplek-cuplek, hanya dicomot-comot, hanya diambil sesuai dengan seleranya. Kalau musim Ramadan dia mempeng ibadah, semangat, tapi setelah Ramadan dia tinggalkan itu ibadahnya, terutama sholatnya ditinggalkan. Ya. Kelihatan sholatnya apa Pak Bu? Pas Idul Fitri ya, ada kan? Yang kelihatan sholat Idul Fitrinya kelihatan. Padahal memang sebenarnya tidak pernah ibadah sholat, apalagi puasa Ramadan. Nah, ini lebih munafiknya lagi ini. Kenapa kita sampaikan bahwa orang yang ibadah hanya mencomot-comot, mencuplek-cuplek, hanya sesuai seleranya, hanya sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan keinginan Allah? Ya, kita tanya Pak Bu, nggih, ada penjenengan. Kita ibadah ini sesuai seleranya Allah atau selera kita Pak Bu? Allah kan jelas nggih, sesuai dengan aturan perintah Allah. Nggak boleh kita ibadah sesuai dengan selera kita, keinginan kita. Kalau ibadah sesuai dengan selera kita ya sudah, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya Al-Quran diturunkan Pak Bu. Jadi Al-Quran ini bukan untuk panduan hidup kita, hanya sebatas bacaan, hanya sebatas kertas yang isinya hanya tulisan Arab. Itu bagi orang yang ibadahnya sesuai dengan seleranya. Padahal Al-Quran diturunkan ini sebagai hujan, petunjuk, membimbing, cahaya, penyelamat, jaminan hidup, ya, di dunia sampai di akhirat. Itu akan membawa kebahagiaan, keselamatan. Gitu, betul? Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Tapi bagi orang yang hanya ibadahnya sesuai dengan seleranya, maka Al-Quran ini nggak berfungsi, Pak. Kenapa? Karena tidak menjadikan petunjuk bagi hidupnya, pembimbing dalam hidupnya. Muspro kalau orang Jawa bilang, ya, nggak ada guna. La yanfa' wa la yamut. Tidak ada manfaatnya, tidak bermutu. Itu. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, rahimana rahimakumullah ta'ala, maka Allah beritakan orang yang ibadah itu hanya diambil sesuai dengan seleranya,
artinya ibadah musiman, setelah ibadah ketika di saat musim dia ibadah, setelah musimnya hilang, dia tinggalkan ibadahnya. Maksudnya adalah setelah Ramadan dia melempem seperti kerupuk, dia tinggalkan ibadah yang sebagaimana dia kerjakan di bulan Ramadan. Di lain Ramadan itu sudah nggak kelihatan ibadah lagi, Pak Bu. Maka orang seperti ini diibaratkan seperti orang munafik yang menipu Allah. Oleh karena itu Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 142, apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu paling pintar dalam menipu Allah. Bayangkan ya. Jadi yang munafik itu paling pintar, cerdas dalam hal tipu-tipu, dalam hal membohongi Allah. Orang munafik itu rela, Pak Bu, menipu Allah itu rela dia. Idza qamu ila shalah, qamu kusala. Jadi karakter orang munafik itu terlihat dalam ibadah sholatnya. Contohnya Pak Bu, ini yang real saja. Dalam hal ibadah sholatnya, kalau dia berdiri sholat, sebenarnya dia itu malas. Artinya tidak ada kesungguhan keinginan untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya kuaturakan, saya sampaikan, orang munafik itu ketika dia akan menjalankan ibadah sholat di saat kondisi tertentu, situasi tertentu, event-event tertentu. Jadi kadang-kadang hanya formalitas, Pak Bu. Nggak ada niat yang sungguh-sungguh, keikhlasan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah secara lahir dan batin, totalitas. Itu orang munafik. Jadi ketika dia mau sholat itu males. Artinya apa? Dia akan sholat kalau itu akan menguntungkan dirinya. Dia akan sholat kalau nanti dapat pujian atau penghormatan. Dia sholat itu karena memang waktu-waktu tertentu saja. Itu karakter sifat orang munafik. Yang saya Pak Bu, ngapunten ini ya. Nanti bisa dibuka Al-Qur'annya surat An-Nisa surat 4 142. Idza qamu kusala, ya, mereka malas. Yura'unan nas. Lah ditambah lagi orang munafik itu tujuan ibadahnya, kebanyakan ibadahnya itu tujuannya validasi, apa? Cari perhatian, cari sanjungan, cari penghormatan, cari nama. Itu orang munafik. Apapun ibadahnya, bukan hanya sholat saja. Jadi kalau dia ibadah nggak mendapatkan validasi, perhatian manusia, sanjungan, penghormatan, dilem lah orang Jawa, dihormati, dipuji-puji, itu orang munafik itu tidak suka, dongkol hatinya kalau tidak mendapatkan perhatian, pujian dari manusia. Makanya orang munafik itu ibadahnya memang bukan lillahi ta'ala, tapi linnas. Itu loh. Makanya di dalam surat Al-Ma'un, surat 107, insya Allah kita hafal semua Pak Bu. Surat Al-Ma'un apa itu ayat yang keempat sampai ayat ke-6, 3 ayat. Ini ancaman bagi orang munafik. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Loh, orang sholat kok celaka pripun, Ustaz? Ya coba perhatikan. Satu ayat yang di situ menjadi sindiran bagi orang yang sholat. Ayat ini Pak, surat Al-Ma'un. Bayangkan, orang sholat tapi celaka. Harusnya orang sholat kan masuk surga. Orang sholat kan harusnya bahagia. Iya betul. Tapi tidak. Allah mengawali kata-kata fawailul lil musallin. Alangkah celakanya orang-orang yang sholat itu. Orang sholat kok celaka? Padahal orang sholat itu kan dia sedang beribadah kepada Allah, menundukkan hatinya, kan kata dia. Jasadnya menghadap kiblat. Jasadnya loh Lah ternyata disindir sama Allah.
Banyak orang yang sholat tapi celaka, ternyata celakanya orang sholat disebabkan karena dua. Alladzina hum an sholatin sahun, alladzina hum yura'un. Kebiasaan orang-orang yang sholat, ternyata dia celaka karena sebenarnya dia sholat itu males, Pak Bu. Loh, bayangkan, males. Pada hakikatnya orang ini sebenarnya nggak sholat, tapi dia mengerjakan sholat karena ada sesuatu, ada kepentingan, ada tujuan dunia, gitu loh. Ada itu loh, ayat ini. Ini kagem wong sing tujuannya sholat tapi boleh nyo, tujuannya sholat tapi cari dunia. Makanya kalau terangkan bukan sholat linnas, bukan sholat lillah, tapi sholat linnas atau sholat di dunia. Sholatnya bukan karena semata-mata untuk mencari ridha Allah, menjalankan perintah Allah, tapi ada tujuan yang lain selain Allah. Seakan dia kerja di kerjaan itu, di perusahaan itu, bosnya memberikan aturan seluruh karyawannya harus sholat. Akhirnya dia ikut sholat. Takut dipecat, Pak. Daripada dia nggak sholat, takut dipecat, dia ikut sholat. Padahal sebenarnya di rumah sehari-harinya dia tidak sholat. Ngerti ya? Itu. Contohnya pas kemarin ya, waktunya mudik, banyak orang mudik ya dari kota ke kampung. Ketika dia mudik, kebetulan orang tuanya ahli sholat, ahli khusyuk. Nah ini anak-anaknya sebenarnya di kota itu nggak pernah sholat dia. Nah itu cerita ngomong itu loh. Di kota sana ketika dia kerja, ya, golek upo ya toh, golek panguripan untuk mencari nafkah di kota-kota besar, mereka nggak sholat karena dia mudik berkumpul dengan orang tuanya atau dengan keluarganya, saudaranya, karena saudaranya kebanyakan ahli sholat, ya dia ikut sholat. Jaim, Pak, apa jaim? Jaga imam. Nah, aku harus sholat berapa enak lagi? Tak melu sholat ya guys. Ikut-ikutin sholat. Ya karena orang tuanya sholat, takliknya sholat, pamannya sholat, semuanya sholat di rumah. Dia ikut sholat. Nah, banjir setelah dia kembali ke kotanya, sebenarnya nggak sholat dia. Kebiasaan dia kerja di kota tidak sholat karena dia pengen supaya dikatakan ahli sholat juga, supaya kelihatan sholat gitu loh Pak Bu, gitu. Biar dianggap anak yang soleh gitu loh. Padahal kebiasaan dia sehari-harinya selama dia kerja di kota itu dia tidak pernah sholat. Nah ini orang yang sahun, orang yang malas dalam sholatnya, makanya celaka sholatnya. Kenapa? Tipu tujuannya supaya dilihat orang lain, baik dilihat orang tuanya, dilihat pamannya, dilihat kerabatnya, dilihat jamaahnya. Dan juga orang munafik itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, selain dia juga ria, dia malas, dia juga ria, dia juga malas tapi juga ria. Lah orang seperti ini celaka sholatnya Pak Bu, hati-hati ya. Makanya belum tentu orang sholat nanti bisa masuk surga kalau di dalam hatinya ada sifat munafik, ada sifat nifak, menipu Allah. Ini saya Pak Bu, nah ini penting sekali. Makanya kadang-kadang orang kan ingin mengharapkan supaya Idul Fitri Pak Bu. Apa sih Idul Fitri? Kembali fitrah kan? Kembali suci ya toh? Gimana badan? Idul itu kan kembali, fitrah itu kan fitrah. Meskipun ada dua makna, fitrah itu adalah berbuka puasa. Jadi ketika tanggal 1 Syawal itu dihalalkan untuk makan, minum, dan hubungan suami istri atau pembatal-pembatal yang lain. Kan dilarang untuk berpuasa pada tanggal 1 Syawalnya loh, itu yang dimaksud Idul Fitri. Yang kedua, pengertiannya kembali kepada fitrah. Lah bagaimana fitrah? Kalau dia sendiri sebenarnya tidak mau mentaati Allah, tidak mau betul-betul loyal cinta kepada Allah, bagaimana dapat fitrah?
Padahal fitrah itu hanya diberikan, kesucian diberikan bagi orang-orang yang senantiasa apa Pak Bu? Menjaga ketaatan dia kepada Allah. Milanya ini ada beberapa ungkapan yang disampaikan Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar, ulama salaf yang hidup pada tahun 795. Beliau mengatakan seperti ini. Ketika masuk hari raya, ya, dia pakai pakaian yang biasa, Pak. Kemudian ditanya oleh beberapa muridnya, "Syekh, guru jenengan apa nggak punya pakaian baru akan kami belikan?" Ya, sama muridnya ditanya, jenengan ya kondisinya mungkin tidak memiliki uang untuk beli, kami siap untuk membelikan, ya toh. Ini tujuannya supaya untuk memberikan hadiah kepada gurunya, itu. Maka gurunya tadi mengatakan, laisal id liman la bisa jadi, wa inamal id ta'atu tazid. Apa jawabannya Ibnu Rajab Al-Hambali itu kepada murid-muridnya? Hari raya itu bukan miliknya orang yang punya pakaian yang baru, makanan yang enak, kendaraan yang bagus. Tapi ingat, hari raya itu, itu adalah hanya miliknya orang-orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah. Jelas ya? Oh, ini sindiran yang mohok ini. Banyak anggapan para Idul Fitri itu kan orang pakai pakaian rasoan ageman enggal, sing anyar, sing larang, ya mahal, bagus dan sebagainya. Bukan. Hari raya itu bukan miliknya mereka yang mereka ya jor-joran bersaing dalam hal berpakaian, dalam kendaraan, dalam makanan, bukan. Tapi hari raya itu hanya milik mereka yang memiliki loyalitas kecintaan kepada Allah dan rasa tresno kepada Allah luar biasa dengan tetap mentaati Allah, tetap beribadah kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah. Meskipun kadang-kala insyaallah tidak mampu beli rasoan enggal, tidak mampu untuk beli pakaian baru kanggo badan, Pak. Mereka apa pakaian baru, pakaian yang tahun kemarin itu juga masih bagus dia pakai, dia tidak harus beli, Pak. Ngoten ya? Lah itu. Jadi ingat loh ya. Sekarang saya tanya jenengan. Kalau Idul Fitri itu miliknya orang yang pakaiannya baru, sekarang saya tanya jenengan jawab. Kira-kira bisa nggak jenengan bedakan antaranya orang yang taat dengan yang tidak taat ketika masuk satu Syawal hari raya atau Idul Fitri, semua pakai ageman baru semuanya. Bisa bedakan? Semuanya pakai baju baru, pakai baju takwa, pakai kopiah, pakai sarung, budal, sholat Idul Fitri. Bisa bedakan? Mana yang taat, mana yang tidak taat, mana yang soleh, mana yang tidak soleh, mana yang munafik dan mana yang beriman. Bisa bedakan? Tentunya tidak bisa. Jadi nggak bisa diukur dengan pakaian ageman rasoan yang baru, Pak. Dan saya sering sampaikan kepada jamaah, coba perhatikan, ketika sudah masuk hari raya Idul Fitri, biasanya pun tiang-tiang niku biasanya senajan boten sholat, meskipun tidak ibadah, meskipun tidak puasa di bulan Ramadan, meskipun tidak sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain, kalau sudah masuk Syawal, kira-kira pakai ageman baru betul Pak Bu? Halo. Mereka-mereka yang setiap harinya nggak ibadah, kira-kira juga ganti nggak pakai pakaian yang baru? Pakai nggak mereka kopiah? Pakai nggak mereka sarung? Pakai. Kenapa? Tujuannya memang mengikuti merayakan hari raya. Cuman merayakan hari raya, Pak Bu. Makanya disindir sama Ibnu Rajab Al-Hambali. Ingat, hari raya itu bukan miliknya mereka yang punya pakaian baru, kendaraan mewah, makanan yang enak. Kalau itu milik mereka, ninsewu, Pak Bu. Korun itu, Pak, itu setiap hari raya pakainya paling bagus. Ya, itu makanannya enak-enak korun, Pak.
tapi Qarun itu nggak pernah sholat. Loh, Ustaz, apa ada Qarun sholat? Iya, Qarun itu zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun itu sifatnya kikir, bakhil, melirik, metakil, pelit. Sudah pelit, sombong, Pak. Disuruh sholat nggak mau, disuruh ibadah nggak mau. Itu Qarun loh, gitu. Nah kalau hari raya itu miliknya orang yang pakaian baru, Qarun itu pakaiannya bagus-bagus, bahkan ada pakaian yang terbuat dari emas loh, gitu. Itu ada raciannya ataupun benangnya dari emas. Itu pakaiannya Qarun, jubah-jubah kebesaran, itu pakaiannya Qarun, Pak. Belum kendaraannya, gitu. Itu belum nanti pengawal-pengawalnya, dayang-dayangnya, belum hartanya itu. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu tidak bisa hari raya itu diukur dengan orang yang pakai pakaian baru, makanan enak, kendaraan yang bagus. Hari raya itu hanya milik mereka yang senantiasa hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pentingnya kita untuk ngaji di sini Bapak Ibu, kita paham kenapa setiap hari raya kita selalu berdoa kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Nggih mboten? Mohon maaf lahir batin. Nggih mboten nggih? Ini kita ucapkan mboten Pak Bu? Halo. Ini kita ucapkan mboten nggih? Baik. Kalau kita pahami, kita akan adzan dulu, kita lanjutkan nanti. Silakan. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, banyak orang tidak memahami tentang makna Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Buktinya apa? Buktinya kalau kita rasakan Bapak Ibu ya, ketika banyak orang mudik pulang ya, tradisi orang Indonesia itu mudik ya, terutama di Jawa itu. Tujuannya mudik apa Pak? Sungkem kali yang sepaipun, pengen kangen dengan orang tuanya, gitu. Itu hal yang baik, mulia Pak. Endang setiap tahun sekali kepada orang tua, mungkin nggak bisa pulang, setiap tahun sekali ketika pas hari raya kan gitu. Cuman ini yang hati-hati, mereka mudik, mereka pulang ke halaman kampung mereka itu tujuannya hanya sungkem kepada orang tua, ketemu keluarga atau ketemu teman-teman lamanya. Tapi sayangnya mereka tidak mau ketemu Allah tiap harinya. Sehingga ketika mereka itu sudah di kampung halamannya, mereka sibuk dengan apa? Bercengkrama dengan keluarga. Mereka anjang sana, anjang sini, silaturahim. Banyak mereka yang tidak memperhatikan tentang ibadah sholat, mereka nggak mikir sholat. Yang penting silaturahim. Lepas tak pun. Benar betul gitu. Disibukkan dengan silaturahim. Tapi mereka meninggalkan sholatnya. Itu. Ya ini pengalaman pulau kalau ini tiap tahun ada. Pas ketepatan pulau silaturahim, anjang sana ke rumah saudara, mampir waktu maghrib ke masjid di pinggir jalan itu. Ketika mampir di situ, saya masuk ke masjid. Subhanallah. Ternyata yang datang berapa? Satu orang, Mbak. Dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imami. Setelah saya sholat berjamaah di belakang dia loh, tempun dimiliki jamaah Pak. Biasa Mas, selama hari raya kan selalu selama satu pekan, satu minggu ini ya kata dia itu mereka nggak kelihatan di masjid, itu sibuk bercengkrama dengan keluarga, dengan saudara, itu. Sampai mereka meninggalkan sholat jamaah. Oke, anggap aja mereka meninggalkan sholat jamaah selama satu pekan. Jarang di masjid, ditinggalkan masjidnya kosong Pak. Maghrib bisa, apalagi subuh. Karena capek bercengkrama dengan keluarganya. Gitu. Nggak salah, silaturahmi itu bagus Pak. Itu memang disunahkan oleh Nabi. Tapi yang wajib ditinggalkan. Akhirnya kan perkara musibah. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, sampai-sampai Nabi saja pernah ketika
menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa siapapun mereka yang terus-menerus meninggalkan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah tanpa ada udzur yang syar'i, alasan yang dibenarkan, ini Nabi langsung memberikan stempelnya apa, Pak? Stempelnya apa? Stempel Nabi loh ya. Munafik. Munafik. Meninggalkan sholat isya dan subuh tanpa ada hajat, tanpa ada urusan yang dibenarkan atau udzur yang syar'i, ini bisa menjadi stempel orang seperti ini menjadi munafik. Milani pun Kanjeng Nabi dawuh, asqalu sholatul munafik sholatul fajr wa sholatul isya. Sholat yang paling berat yang dikerjakan orang munafik itu yaitu sholat isya dan sholat subuh. La yalam mafima la tawalahu harwan. Kalau orang munafik itu tahu pahala sholat berjamaah, sholat isya dan sholat subuh, maka dia akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hadis Imam Bukhari Muslim. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini zaman Nabi loh ya. Zaman Nabi. Nabi tak sesugeng. Nabi masih hidup Pak. Itu aja banyak orang yang meninggalkan sholat isya dan subuh langsung dikasih stempel sama Nabi. Oh, wong sing kulinane ninggale sholat isya, sholat subuh jamaah dianggap munafik. Alasannya apa, Bu? Kenapa orang munafik tidak mau sholat isya dan subuh? Halo, alasannya apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, hadiahnya HP. Kenapa orang munafik itu berat kalau sholat isya dan subuh? Ya, karena memang zaman Nabi itu kan nggak ada lampu, ya, nggak ada listrik. Ingat, rumah-rumah itu kan kalau sudah malam gelap. Makanya kalau sudah masuk waktu, kalau masih maghrib mungkin masih kelihatan agak-agak terang, masih kelihatan padang, sekitar padang. Tapi kalau sudah masuk isya gelap, Pak. Makanya diturunkan surat Al-Falaq itu penjagaan mulai isya sampai subuh. Makanya Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu surat yang kondisi yang gelap gulita. Itu permainan sihir itu sudah main. Jadi sihir itu mainnya ketika malam hari, gitu loh. Makanya turun surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Namanya Mu'awwadzatain, dua surat sebagai perlindungan di malam hari, biar tidak kena jin-jin yang jahat mengirimkan sihir-sihir tadi. Nah, orang munafik itu dia itu malas sholat isya dan subuh berjamaah, mergo ora disawang. Jelas? Karena orang munafik itu tidak mendapatkan validasi perhatian dari masyarakat setempat, jadi nggak ketok gitu. Kalau sudah masuk malam hari, orang munafik mau berangkat ke masjid, siapa yang meresani? Ya ada. Makanya tujuan orang munafik sholat itu, meskipun mereka berjamaah, niatnya tujuannya pengen diresani. Jadi lewati tonggo-tonggo nanguman, kita isi bulan kok sholat kayak busuk ya. Jelas gak, Bu? Jadi tujuannya munafik tadi kembali kepada surat An-Nisa 142. Apa kata Allah? Ya. Idza qamu ila sholat qamu kusala yuraun nas. Mereka ketika berdiri sholat mereka sebenarnya males. Ketika mereka sholat tujuannya riya. Dan ketika dia sedang sholat, sholatnya cepat. Jelas tak, Bu? Jadi orang munafik itu kalau sholat sendirian cepat. Tapi kalau banyak orang sholatnya didawa-dawa nih, dilama-lamakan, diindah-indahkan. Kenapa? Karena pengen diperhatikan, pengen dilihat. Itu sifat orang munafik pada zaman Nabi. Kalau sekarang nggak tahu Pak mungkin dengan nilai sendiri ya. Nah itu. Jadi orang munafik pada zaman Nabi itu berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Makanya ketika hari raya, ya itu selalu menjadi tradisi. Masjid-masjid menjadi sepi lagi, gitu. Yang ramai mana Pak Bu? Yang ramai mana? Tempat wisata. Ya. Jadi kalau sudah masuk Syawal, Idul Fitri itu, setelahnya itu, yang ramai tempat-tempat wisata, gitu. Masuk nggak boleh Pak Ustaz, kita wisata? Oh, siapa bilang boleh? Tapi ingat, hati-hati juga.
Kadang-kadang orang tadi memang orang kebiasaan mereka tidak ibadah, tidak taat kepada Allah. Jangankan kok ke tempat wisata, di rumah saja nggak sholat, apalagi ke tempat wisata. Ayo coba, jenengan sakit beresani dulu jenengan. Ya, yang beresani rasa dinilai, dibatin. Kira-kira ketika jenengan diajak wisata sama saudara, sama keluarga, bahkan sama anak, ya kemarin waktu hari raya itu, kira-kira mereka sholat ya dalam perjalanan atau ke tempat wisata? Kalau mereka masih sholat, mereka tetap komitmen istiqomah sholat, itu muslim yang sebenarnya, Pak. Jelas? Itu muslim yang sebenarnya, bukan muslim KTP, bukan orang yang menjadi munafik, ya itu. Kenapa? Meskipun dia mau di rumah, mau di luar, safar ke tempat-tempat manapun, dia sedang bersenang-senang, dia enjoy, dia healing, dia refreshing, tetap mereka menjaga sholatnya. Itu muslim sejati, Pak, muslim yang sebenarnya. Jadi kalau kita kemarin, ya, keliling-keliling pulang, ya, apa mudik, atau mungkin di antara kita ada saudara kita, anak kita, kerabat kita, mengajak kita, ya, ke pantai, ke tempat-tempat wisata dan sebagainya. Kalau mereka diajak sholat mau, mereka tetap menunjukkan ketaatannya kepada Allah, itu saudara kita. Jelas ya? Itu orang mukmin, Pak. Mana Ustaz dalilnya? Kalau orang yang sholat itu dianggap orang muslim? Nggak percaya, kita buka ayatnya. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat yang ke-4 dan 5. Ayat ketiga dan 4. Ayat 3 dan 4. Apa kata Allah? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang mukmin yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dinasihati tentang perintah dan larangan, hati mereka terenyuh dan takut. Itulah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Siapa dia? Mereka yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu dan mereka menafkahkan rezekinya atau mudah berinfak atau bersedekah. Gemar kalau punya harta, ya, nggak eman. Itulah orang mukmin yang sebenarnya, coba Bapak Ibu. Itulah orang muslim yang sebenarnya. Nah, ini Gusti Allah sing dawuh lho nggih. Allah yang orang. Jadi stempel orang mukmin, pengakuan orang mukmin yang sebenarnya kata Allah, syaratnya apa Pak Bu? Syaratnya apa? Halo. Kalau menjaga sholat 5 waktunya, meskipun dia repot, meskipun dia sedang refreshing, wisata, healing, kemanapun tempat wisata, atau kemanapun dia jalan-jalan, tetap dia menjaga sholatnya. Itu orang yang Idul Fitri, Pak Bu, kembali tetap fitrah, hatinya suci, menjaga kesucian. Dan orang seperti ini kata Allah, minal aidin wal faizin. Tahu nggak artinya Pak Bu? Apa artinya minal aidin wal faizin? Halo? Nggak tahu Ustadz, yang penting diucapkan aja. Minal aidin wal faizin ini aslinya adalah doa. Lengkapnya bahasa Arabnya, meskipun di Arab nggak dikenal ini minal aidin wal faizin. Hanya di Indonesia saja. Aslinya itu doa. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita kembali fitrah dan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan atau kemenangan. Faiz itu apa Pak Bu? Faiz itu apa? Beruntung atau menang. Siapa mereka yang beruntung? Siapa mereka yang menang? Siapa mereka yang masuk surga? Siapa mereka yang fitrah? Ingat, nggak setiap ucapan itu sesuai dengan Al-Quran loh. Silakan orang bisa mengucapkan mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin, tapi ingat, kalau tidak ada dalam dirinya tiga hal ini, itu tidak akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. 1, mereka hidupnya yang tidak pernah taat kepada Allah. Orang yang tidak pernah taat kepada Allah, hidupnya tidak akan pernah faizin, Pak. Jelas? Mana dalilnya? Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 71.
Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang dia taat kepada Allah dengan mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, sungguh dia mendapatkan keberuntungan atau kemenangan dengan kemenangan yang besar. Itu yang disebut faiz. Ada namanya faiz, ya, fauzan, faiz, yafuzu itu beruntung, menang, gitu. Jadi orang yang beruntung, yang menang, yang mendapatkan kesuksesan, satu, mereka hidupnya senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, orang yang disebut faiz adalah mereka yang hidupnya tidak pernah melupakan Allah dimanapun mereka berada, baik dalam kondisi sehat, sakit, kaya, miskin, di rumah, perjalanan safar atau sedang healing keluar, tetap mengingat Allah, Pak Bu. Oke, waktunya sholat, ya, nggak awal biasa, ya, angine. Mana dalilnya? Bisa kita buka di dalam surat Al-Hasr, surat 59, ayat 19 dan 20. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaikumul fasikun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Kamu jangan seperti orang yang suka melupakan Allah. Nanti Allah akan melupakan kamu di akhirat kelak. Tidak sama orang penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah yang mendapatkan keberuntungan atau kemenangan. Jadi orang yang beruntung, yang menang, yang bagaimana, Pak Bu? Yang tidak pernah melupakan Allah, selalu mengingat Allah siang dan malam, berzikir, baca Quran, menjaga sholatnya. Terakhir, orang yang beruntung, faizun adalah mereka yang senantiasa hidupnya takut kepada Allah. Takut kalau dia maksiat, takut kalau dia berbuat dosa, takut kalau dia meninggalkan sholat, takut kalau dia berzina, takut kalau dia minum minuman keras, alkohol, takut kalau dia makan riba, takut kalau dia korupsi, takut kalau dia menipu, takut kalau dia melanggar aturan Allah atau meninggalkan perintah Allah. Jelas? Mana dalilnya? Surat An-Nur, surat 24, ayat 52. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaikumul faizun. Barang siapa yang hidupnya senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia senantiasa takut hanya kepada Allah dan tetap menjaga iman dia dan takwanya dia kepada Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Oke? Itu saja kurang lebihnya yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini untuk mengecas, ya, mengecas apa? Merefresh iman kita setelah kita ditinggal bulan Ramadan. Jangan sampai kita loyo, lempem, jangan sampai kita futur, lemah semangat dalam ibadah kepada Allah. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita masih tetap semangat, bersungguh-sungguh dalam kita mentaatinya. Terutama yang paling penting para jamaah ibu, kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain seperti kita belajar ilmu agama ngaji ini, ya. Mudah-mudahan semakin kita tambah ilmu, semakin kita dekat kepada Allah. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.